yang ada dalam paparan ini. Lanjut. Latar belakangnya adalah bahwa nelayan ini telah setiap harinya mereka mengalami kesulitan untuk menentukan daerah potensi penangkapannya. Nah, remote sensing serta citra satelit pengindaan jauh ini dapat mengidentifikasi daerah potensi penangkapan. Nah, di dalam hal ini sistem inovasi yang kami kembangkan adalah sistem otomatisasi, produksi dan diseminasi informasi. Dari sejak satelit diterima sampai ke pengiriman ke pengguna. Jadi semua dilakukan secara otomatis, tidak memerlukan interpreter atau operator lagi. Lanjut. Keunikan dan kebaruan dari inovasi ini, yang pertama adalah inovasi ini dalam waktu 1 sampai 2 jam maksimal, itu kita bisa diperoleh hasil informasi daerah potensi penangkapan ikan dan itu langsung terkirim ke pengguna. Kemudian cakupan areanya adalah 24 project area kita sebut yang melingkupi seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Jadi ini yang tidak ada di informasi sejenis lainnya. Kemudian format informasi itu ada 6 format. Di sini kita bisa memberikan berbagai macam format sehingga ini mudah untuk di interoperability ke alat-alat macam-macam, gawai elektronik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah informasi kita yang kita sampaikan adalah near real time sampai 2 sampai 4 kali sehari. Lanjut Pak Pri. Nah, ini adalah gambaran dari 24 area yang mencakup seluruh Indonesia yang kita menyebutnya sebagai project area. Lanjut. Nah, ini adalah perangkat otomatis yang kita kembangkan. Lanjut. Nah, ini adalah gawai elektronik. Ini adalah alat untuk membantu nelayan mengarahkan ke lokasi daerah potensi penangkapan ikan, di mana informasinya ada 6 informasi. Yang terpenting di sini adalah informasi lokasi penangkapan, kemudian jarak kira-kira yang harus ditempuh oleh nelayan, sehingga dia bisa memilih mana jarak terdekat dari mereka. Kemudian SOS button atau panic button itu mereka bisa mencet tombol itu apabila terjadi bahaya di laut. Dan informasi cuaca. Lanjut. Implementasi dan efektivitas. Implementasi dilakukan terhadap 3 hal, yaitu produksi informasi, diseminasi, dan evaluasi hasil pemanfaatan. Efektivitas yang kita dapatkan dari inovasi ini adalah membantu dalam penentuan lokasi, kemudian secara mengefisiensikan operasi penangkapan, kemudian mendukung pengaturan dan pengelolaan daerah penangkapan, dan yang terakhir adalah membantu pemantauan illegal fishing, di mana informasi ini juga digunakan oleh gugus keamanan laut dalam rangka mendukung dan mengidentifikasi awal illegal fishing oleh kapal asing. Lanjut. Nah, ini adalah diagram alir dari lapan ke pengguna. Dalam hal ini yang bagian paling kanan dan paling di tengah itu adalah yang diterapkan oleh mitra kami, PT Marine. Jadi menggunakan gawai dan display yang ada di center. Jadi atau pihak berkompeten lain itu bisa mendapat memantau pergerakannya. Ini adalah penggunanya. Lanjut. Ini adalah sosialisasi, kita memberikan ini ke nelayan, pengajaran terkait dengan implementasinya. Lanjut. Lanjut lagi, ini adalah kondisi di lapangan. Lanjut lagi, sama ini juga kondisi di lapangan. Lanjut. Langsung ke testimoni Pak Pri. Nah, ini adalah contoh digunakan oleh gugus keamanan laut untuk mendeteksi daerah potensi penangkapan. Lanjut lagi. Ini adalah akurasi yang kita lakukan sekitar 80%. Lanjut. Ini adalah testimoni dari nelayan di lokasi-lokasi titik ZPPI. Nah, di Muara Demak. Lanjut lagi. Nah, kita bisa saksikan hasilnya di video juga sudah ditampilkan. Terus, nah ini adalah peta sebaran pemanfaatan dari inovasi kami yang sudah kita terapkan, dan ini adalah dampaknya. Paling tidak ada 3 yang bisa kita sampaikan, dan satu lagi adalah tadi daerah tangkapannya sudah bisa kita tentukan. Kemudian dampaknya ini yang kita coba di Gorontalo itu meningkat 162%. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Oke, keberlanjutan kita sudah melakukan. Lanjut.
ini adalah litbang yang kita lakukan. Terus potensi replikasi, kita sudah bekerja sama dengan PT Marlin. Dan kita melakukan perjanjian lisensi dan kita mendaftarkan hakinya, Pak. Produk ini atau inovasi ini bisa direplikasi oleh siapa? Waktunya Lanjut. habis. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, habis, jangan ngomong Bapak. terus, Pak. Malah, sayang sekali waktunya habis, tapi kita sudah banyak proposalnya. Selanjutnya saya nanti akan undang Bu Neneng dan Pak Haris. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apakah itu sama dengan yang di Pemda Badung, Pak? Pemda Badung pernah juga bikin inovasi mengenai zona tangkapan ikan. Ya, saya jawab Pak ya. Sepengetahuan kami dulu di Bali tahun 2000 di Badung, di kota Badung kalau nggak salah ya, di Kabupaten Badung. Di 2001 pernah kami Pak memberikan ini, tapi sebelum waktu itu masih menggunakan cara yang manual. Jadi kita menggunakan GPS, belum gawe elektronik. Mungkin pengembangan dari itu. Saya pernah ketemu Pak Teguh juga nih, saya meninjau pantai waktu itu. Oh iya Pak. Ya. Tapi tidak dilanjutkan ya barangkali ya di sana ya? Iya betul Pak. Baik. Ini lebih nasional kalau di Lapan. Ya. Baik, saya undang Pak Haris dan Bu Nenek. Ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan mengenai metodenya gitu ya. Karena kan ini datanya diambil menggunakan satelit ya Pak ya? Betul Bu. Nah terus setahu saya gitu ya, dengan menggunakan satelit ditranslate menjadi data, terus dibuat algoritma, itu tidak mungkin one size fits all. Karena itu setahu saya bergantung kepada kontur, bergantung kepada air, bergantung kepada jenis ikan. Nah, saya ingin tahu apakah, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah dengan sebaran yang sudah cukup banyak di seluruh Indonesia, apakah itu one size fits all? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mekanisme untuk continuous improvement, karena setahu saya itu nggak akan bisa stand still. Jadi pasti ada datanya harus lebih dianalisa akurat, lebih akurat, dan algoritmnya akan berubah terus gitu mengenai cuaca dan sebagainya. Apakah itu sudah juga direncanakan atau sudah dijalankan sehingga banyak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari hasilnya memang benar ya, melautnya jadi lebih pendek waktunya karena nggak usah pusing-pusing dan susah-susah gitu ya. Nah, hasil dari overall Indonesia dengan menggunakan ini, improvement dari jumlah ikan yang ditangkap yang lebih efektif, efisien itu seperti apa ya? Karena ini suatu hal yang bagus banget gitu. Dan kalau kita tahu juga jumlah ikan yang paling banyak di mana, kita juga bisa kerjasama sama TNI supaya nggak ada kapal asing yang masuk. Mungkin itu sih dari saya. Ya silakan, Kepala. Ya Pak, baik. Mungkin bisa saya jawab dari Bu Neneng. Yang pertama terkait dengan one size fit all. Jadi apakah yang di seluruh Indonesia ini terkait dengan jenis kontur dan ikan dan sebagainya, apakah sebarannya cukup di seluruh Indonesia? Jadi satelit itu memang betul menggunakan berbagai macam algoritma, tapi dalam hal ini yang kita terapkan dalam inovasi ini, kita menggunakan 3 satelit. Jadi ada satelit Terra, MODIS, Aqua MODIS, dan SNPP, Xiaomi NPP Fierce. Selain Citra itu kami belum memanfaatkannya. Nah, di bagian Litbang kami saat ini mengembangkan untuk daerah potensi penangkapan ikan yang pesisir. Jadi yang kami sampaikan ini adalah yang lebih dari 12 nautical mil.
Sehingga nelayan kita dorong untuk ke arah yang lebih jauh, dan di 12 mil di pesisir pantai itu nelayan terlindungi Pak untuk yang nelayan kecilnya itu. Jadi di situ improvement yang kita lakukan ini saat ini kita di tahun 2020 kita melakukan litbang tadi yang di paparan tadi itu untuk skala DINIAS, baru satu skala DINIAS untuk yang pesisir. Nah untuk yang di laut algoritmanya itu memang sudah kita kembangkan. Kemudian jenis ikan apa? Informasi ini memberikan jenis ikan pelagis. Jadi tidak menspesifik pada satu ikan. Jadi kalau misalkan ada ikan tongkol, ikan tuna dan lain sebagainya. Jadi yang untuk inovasi ini adalah ikan pelagis. Ikan pelagis itu ikan yang ada di permukaan dan di kolom air, Pak. Jadi kalau untuk ikan di dasar ini tidak bisa digunakan. Jadi kalau kita mau menangkap ikan yang ada di dasar atau ikan demersal itu tidak bisa digunakan. Jadi kita hanya di pelagis saja atau di kolom air saja itu. Nah, tapi dari hasil pemanfaatan beberapa lokasi, mohon maaf, dari hasil beberapa, oh silakan Pak, ada interupsi? Ya, saya lanjut. Jadi algoritmanya tadi itu sudah kita kembangkan. Ini untuk ikan pelagis. Jadi untuk ikan demersal tidak bisa kita gunakan informasi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terkait dengan hasil melaut dan jangka pendek. Ya, dari berbagai macam di berbagai lokasi di seluruh Indonesia yang sudah kita terapkan di sana, memang ini adalah untuk ikan pelagis, tapi mereka bisa menangkap jenis-jenis ikan pelagis tadi seperti tuna, tongkol dan lain sebagainya. Kemudian paling banyak ada di mana? Betul. Kami sudah menyampaikan informasi ini ke Dispamal, Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut dan Bakamla. Di sana mereka menggunakan informasi ini untuk mendeteksi. Tadi di slide bagian pemanfaatan tadi sudah kami sampaikan juga. Nah, dari informasi ZPPI, selain itu juga nanti bisa kita sampaikan yang informasi bulanan itu kita menggabungkan seluruh informasi harian, kemudian kita analisis di mana lokasi yang banyak ikannya itu bisa kita sampaikan, Bu. Jadi seperti itu implementasinya saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Haris silakan. Matur suwun Prof. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari tadi disebutin ini PT Marlin ya. Ini siapa Pak? Apakah ini inovasinya Marlin atau Lapan? Itu yang pertama. Ya, secara logis ini ya, ini kan kapal-kapal asing sudah pakai mestinya teknologi ini kan bukan baru ya, mestinya sudah pakai. Jadi apakah PPI? Ya, PPI ini apakah replikasi dari asing atau seperti apa? Terima kasih. Betul. Baik Pak. Yang pertama, apakah ini inovasi Lapan atau inovasi Marlin? Inovasi ini murni inovasi Lapan. Karena kami sampaikan tadi ZAP itulah yang di perjanjian lisensi bisa dikomersialkan oleh Marlin. Jadi di sana Marlin membuat nilai tambah dari inovasi ini. Mereka membuat dalam satu gawai elektronik untuk memudahkan nelayan menuju lokasi. Kemudian di informasi itu ditambahkan, di gawai itu ditambahkan informasi TPI, cuaca, harga ikan dan lain sebagainya, Pak. Jadi yang dibeli oleh Marlin adalah lisensi dari Lapan, yaitu ZAP-nya itu, di mana informasi ini bisa diperoleh dari data satelit sampai dikirim ke pengguna secara langsung. Kemudian replikasi dari asing. Jadi memang asing sudah melakukan, hanya tadi yang disampaikan oleh Bu Neneng, algoritma yang diterapkan oleh asing itu berbeda dengan karakteristik kita. Jadi sebetulnya di kita nih untuk inovasi semacam PPI ini, itu memang masih perlu banyak pengembangan. Karena Indonesia ini karakteristik lautnya sangat unik sekali. Baik itu LC maupun yang di laut lepas. Jadi seperti itu Pak. Mungkin dapat kami jelaskan. Mohon izin menambahkan sedikit terkait PT Marlin tadi Pak kita menjelaskan bahwa Lapan adalah organisasi litbang jirap. Jadi
dengan kerjasama dengan PT Marlin adalah wujud hilirisasi dari kegiatan litbang yang kami lakukan. Jadi tidak litbang yang dilakukan di Lapan itu tidak hanya sekedar litbang saja, tetapi kami sudah melakukan hilirisasi ke perusahaan yang bisa memanfaatkan hasil litbang kami. Dan kami sudah melakukan perjanjian lisensi dengan PT Marlin, sehingga jika Marlin menjual produknya, itu sebagian masuk ke PNBP-nya Lapan. Itu juga sebagai salah satu program hilirisasi yang sudah dilakukan oleh Lapan dengan menggait mitra yang bisa berpartner dengan Lapan. Ya. Baik. Ya, izin Ketua. Sekali-sekali baik. Terima kasih Pak Ketua Lapan, tadi inovasinya luar biasa Pak, sudah bisa memberikan informasi kepada nelayan-nelayan kita, walaupun sebagaimana tadi sempat ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan anggota tim panel independen bahwa teknologi ini sebetulnya 20 tahun yang lalu sudah ada, Bapak sendiri juga sudah sampaikan, tadi kan begitu ya Pak ya, bahkan beberapa kapal-kapal kecil yang saya pernah naik pun juga punya semacam GPS ikan lah dulu seperti itu. Nah, yang menarik menurut saya mungkin justru bagaimana Lapan selain kepada nelayan, inovasinya ini dikerjasamakan dengan pemangku-pemangku kepentingan terutama yang menjaga potensi ikan kita yang luar biasa itu Pak, misalkan dengan Bakamla, dengan TNI AL dan sebagainya, karena Bapak Presiden Jokowi itu pernah menyampaikan dan Ibu Susi bahwa di Laut Maluku itu kan kalau malam kayak pasar malam ya Pak ya, kapal-kapal asing nangkepin ikan semua. Mungkin info itu bisa diberikan kepada Bakamla, TNI AL dan sebagainya untuk menjaga potensi ikan kita agar dinikmati sebesar-besarnya oleh nelayan-nelayan Indonesia Pak, bukan oleh pihak asing apalagi pencuri-pencuri ikan tersebut. Terima kasih Pak Ketua Lapan. Pak, sedikit Pak, nambah saja pertanyaan Pak. Satu pertanyaan tambahan. Ini mohon maaf, inovasinya baik, ya tapi kan persoalannya Lapan itu kan lembaga negara dibiayai oleh APBN. Diberikan kepada PT Marlin untuk dikomersialkan. Padahal nelayan itu adalah kelompok usaha yang paling miskin di Indonesia. Berapa kemudian mereka di-charge oleh PT Marlin? Berapa besar pendapatan dari PT Marlin itu? Terima kasih. Silakan Pak, dijawab langsung. Halo. Silakan Pak Rohis. Pak Kepala, mohon izin saya ingin tampilkan terkait dengan kerjasama dengan Bakamla. Jadi kami menyampaikan informasi zona potensi penangkapan ini ke Bakamla setiap hari. Kemudian dari seperti presentasi slide yang saya tampilkan ini, Bakamla melakukan operasi patroli di daerah-daerah yang zona potensi penangkapannya ikan tinggi, dan di situ ternyata dari feedback Bakamla itu ada nelayan luar yang menangkap di daerah yang zona potensi penangkapan ikannya tinggi. Itu sebagai suatu nilai plus bahwa patroli Bakamla itu hanya dilakukan di daerah-daerah yang zona potensi penangkapan ikannya tinggi. Terkait dengan PT Marlin, sebenarnya adalah program hilirisasi ristek yang kita lakukan. Bukan berarti menginikan keuntungan dari PT Marlin, karena sebagian keuntungan PT Marlin itu masuk ke PNBP-nya Lapan. Dan gadget yang dijual itu dengan harga yang sangat murah sekali. Satu gadget yang di gawai yang navigasi nelayan itu hanya senilai 3,5 juta. Dan bagi nelayan yang 30 GT itu harganya sangat murah dibandingkan dengan hasil yang mereka peroleh sudah ratusan juta. Sedangkan untuk nelayan-nelayan kecil yang di bawah 30 GT, kami masih melakukan riset untuk zona potensi penangkapan ikan di daerah pesisir, sehingga nanti itu akan kami berikan secara gratis di dalam informasi ini. Selain itu juga sebenarnya tidak hanya PT Marlin juga, jadi yang informasi zona potensi penangkapan ikan juga sudah disampaikan ke dinas-dinas perikanan, dan mereka sampaikan itu di dalam pelabuhannya lokasi titik-titik koordinat. Sedangkan yang dengan PT Marlin itu adalah nilai tambahnya,
menggunakan gawai. Jadi yang dijual itu gawainya. Sedangkan informasinya itu kami berikan ke dinas-dinas perikanan dengan gratis. Jadi tidak berbayar. Ya. Baik. Terima kasih. Gawai itu ada SOS button ya. Itu langsung kemana sambungnya? Sambungnya kemana? Kalau ada SOS button? Ke Bakamla atau ke pelabuhan? Halo? Ya Pak Tugu, mungkin mic-nya di unmute dulu. Sudah, saya unmute ini. Halo? Ya, halo. Ya, enggak. Tadi gawainya itu saya lihat ini agak lengkap ya. Ada SOS button, ada cuaca, ada harga ikan, ada lisensi dan sebagainya. Kalau SOS button itu menyambungnya ke pelabuhan atau ke Bakamla atau ke kapal yang dekat-dekat situ? Iya Pak, jadi dalam implementasinya kami bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Di sana ada comment center, ada display pula. Jadi saat itu diaktifkan, itu akan koneksi ke Dinas Perikanan setempat, Pak, atau aparat setempat di mana comment center ditempatkan gitu. Jadi lokal area situ yang terdekat gitu. Seperti itu. Baik, enggak maksudnya mungkin message sampai tapi ada action ini karena saya lihat di berita-berita masih banyak nelayan yang kecelakaan dan hilang dan sebagainya, tapi enggak ada pertanyaan. Ya baik, terima kasih. Undang lainnya ada undang. Atur ya. Pak Ketua. Terus yang tanya. Ya. Silakan. Nah, Pak Ketua, enggak, saya kira ini masalah prinsip dan ini masalah right, hak cipta. Makanya saya ini bertanya ke teman-teman dari Lapan, inovasi di Badung itu dulu presentasi 2 tahun lalu di sini dan beliau mengklaim yang pertama kali berbasis Android, pakai satelitnya satelit Amerika katanya, dan sudah dipatenkan. Downloadernya itu sudah 1 juta. Pertanyaan saya, apakah, nah ini mohon kejujuran karena ini saya kira penilaian yang sangat prinsip, apakah Lapan belajar ke yang Bali atau Bali belajar yang ke Lapan? Artinya atau dua-duanya memang berjalan sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai ada yang saling menihilkan. Saya kira ini prinsip dalam etika berinovasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi begini, yang di Badung itu mungkin yang dimaksudkan BROL yang dikembangkan oleh KKP. Jadi kami sudah mengembangkan dari awal 90-an. Teman-teman dari BROL itu sempat belajar ke kami. Interupsi Pak. Bukan yang dikembangkan KKP. Yang dikembangkan Dinas Perikanan Pak. Dinas Perikanan Pemda Badung. Pemda Badung. Oh baik. 2001 kami pernah Pak ke Badung itu. Jadi mungkin sudah beda orang ya waktu itu. Mungkin yang di sana kalau misalkan saya sebut nama mungkin. Enggak, gini. Pak, gini, ini prinsip buat saya. Ya. Jadi yang di Badung itu saya jelaskan, Bapak boleh lihat ya. Yang di Badung itu inovatornya itu anak muda. Anak milenial, dia mencipta sendiri, dia meriset sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jadi jangan sampai ini klaim-mengklaim Pak, gitu. Nggak kalau jadi gini, maksud saya ini menyangkut kejujuran untuk mengaku hak cipta orang. Jadi tidak ada saling kalau memang yang Badung itu bagus, karena sampai saat ini downloader dia udah 1 juta Pak, gitu. Padahal ini mungkin apakah beda platform atau bagaimana dengan ini sehingga tidak ada bahwa yang Badung itu dikembangkan dari sini atau bagaimana, karena menurut saya ini prinsip menyangkut hak cipta dari orang Badung itu, karena teman-teman dari Badung ketika presentasi ke sini bahkan dia mengatakan bahwa karyanya dia sudah ditawar oleh Singapura ratusan miliar dolar. Tetapi anak itu nggak mau. Terima kasih Pak. Jadi baik Pak, kami akan pelajari. Namun gini, saya
pastikan bahwa inovasi yang dikembangkan yang bernama ZAP itu, kemudian kita kawinkan dengan ZAP itu saya rasa belum ada. Jadi makanya sampai saat ini kami masih terdaftar, tapi belum diberikan patennya. Jadi sudah kami daftarkan ke HAGI. Jadi yang saya terus terang yang di Badung itu belum sama sekali melihat sampai sejauh mana yang beliau kembangkan. Namun yang ZAP ini, yang dari otomatisasi ini, kami murni mengembangkan secara pribadi gitu, oleh Lapan sendiri begitu. Nah, mungkin nanti akan kami pelajari yang dari Badung ini apakah ada kemiripan atau tidak begitu. Jadi seperti itu, Pak. Baiklah. Kalau yang di Badung itu dia menggunakan satelit penginderaan tentang kadar garam, suhu laut, sehingga dia bisa tahu kira-kira yang garamnya kadarnya sekian, ikannya apa gitu. Dan tidak perlu gawai, dia pakai handphone. Nelayan cukup pakai. Tapi silakan ditanya supaya lebih lengkap nanti. Ya, kami akan pelajari yang sistem yang di Badung, kemungkinan kalau memang itu ada irisan, mungkin nanti kami akan ajak kerjasama untuk bisa memberikan karena lokasi yang kami informasi yang dihasilkan oleh Lapan itu seluruh Indonesia, dan kami menggunakan data-data satelit yang diterima oleh ground station atau receiving station yang ada di Lapan. Jadi kami menggunakan 3 jenis satelit, jadi Terra Aqua dan Terra Modis, kemudian juga SNPP. Jadi itu yang kami kerjakan di Lapan. Memang yang dianalisis oleh teman-teman peneliti di Lapan adalah bagaimana suhu permukaan lautnya, kemudian klorofilnya, kemudian juga ada parameter-parameter lain seperti suhu tinggi permukaan laut dan sebagainya, kita kerjakan itu. Dan kami sedang mengajukan paten juga untuk ini dan sudah daftar patennya di paten, sehingga menunggu paten yang granted gitu Pak. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan karena kami sudah terdaftar juga di patennya. Baik, terima kasih karena waktu juga sudah habis. Jadi kita akan sudahi wawancara ini, dan kami juga menyampaikan apresiasi kalau bisa dikembangkan lebih lengkap lagi sehingga nelayan-nelayan kita akan terbantu dan juga keamanan laut akan juga lebih aman ya dengan kerjasama. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Sekarang Jabar ya. Jabar ini ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selama ini penerimaan pajak kendaraan bermotor kepada Provinsi Jawa Barat kurang optimal karena masyarakat merasa repot, harus datang secara fisik, harus datang ke kantor. Namun saat ini tidak lagi karena kami punya inovasi yaitu Sambara Samsat Mobile Jawa Barat. Jadi kita mendekatkan diri pelayanan ini kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat biasanya jual beli online, kita ada Sambara di Tokopedia, kita ada juga di Bukalapak dan unicorn-unicorn lainnya. Masyarakat merasa nyamannya ke minimarket, kita juga hadir Sambara di minimarket. Dengan kombinasi ini, kami bisa meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan berlipat-lipat. Nah, inilah sebuah inovasi baru di era pasca COVID pun terasa relevansinya, yaitu negara yang mendatangi masyarakat, bukan masyarakat yang mendatangi negara. Ada sedikit hadiah pantun, pakai masker demi kesehatan, bersama kita akan juara. Bayar pajak kendaraan tahunan makin cepat via Sambara. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di Indonesia,
Inovasi layanan Samsat, bayar pajak kendaraan tahunan, gak perlu antri dan gak bikin ribet. Sambara, Samsat Mobile Jawa Barat, adalah sebuah wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalin kerjasama dengan tim pembina Samsat Jawa Barat. Komitmen bersama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah, dan Jasa Raharja dalam meningkatkan pelayanan prima pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat Jawa Barat. Dulu saya setiap bayar pajak harus antri di kantor Samsat. Sekarang ada inovasi layanan terbaru dari Bapenda Jabar. Ada Sambara, bayar pajak bisa di mana saja dan kapan saja. Melalui inovasi ini, masyarakat bisa mengakses aplikasi dengan cepat dan mudah, serta melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan tahunan secara online. Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan berupa aplikasi Smart